Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, pagi ini kita mau melakukan pendakian rekreasi di Gunung Malabar ya, via Kopi Magma. Jadi pendakian dari Kopi Magma sekitar 2-3 jam ya. Jadi ini kita udah di pos 1. Jadi karena tadi kita rada ngeyel ya, jadi pas jalan di bawah sebenarnya udah dicegat gitu di panorama kalau nggak salah. Tapi karena kita pengen ke Kopi Magma, akhirnya kita naik motor di sini. Jadi lumayan menghemat waktu sekitar 10-15 menitan lah kalau kita misalkan jalan dari panorama gitu. Dan di sini sebenarnya kalau untuk di bawah di panorama cuma bayar untuk tiket parkir aja, dan nanti tetap kita harus registrasi di base camp atau yang di base camp Kopi Magma ya. Nah di sini udah masuknya di pos 1 gitu. Nanti untuk pembayaran per orang 7.000, dan ini kebetulan kita dibagi jadi 2 kelompok. Yang di bawah ada yang parkir di panorama gitu. Pak, wah ini Pak, boleh ngobrol Pak? Ya boleh. Kita lagi di base camp Kopi Magma ya Pak? Ya. Ini masuknya desa apa Pak ini Pak? Desa Marga Mukti, Warga Kecamatan Pangalengan. Ya. Pangalengan. Dan kebetulan ya di sini nanti bayarnya di sini 7.000 Ya. buat yang lainnya gitu ya. Jadi mungkin pendaftarannya di sini nanti turun juga harus lapor gitu. harus lapor. wajib gitu kan. Ya. Untuk memudahkan kami mendeteksi yang peserta yang udah turun sama yang belumnya juga. Berarti kalau belum checklist itu nanti dicariin ke atas. Oh ya, berarti pada tanggung jawab ya dari Iya, sekian ya. iya. Gitu. Jadi kalau di sini parkir juga bisa Pak? Bisa. Bisa di sini atau di bawah di panorama gitu. Misalkan emang jalan kalau kesini kurang bagus ya Pak ya? Kurang mungkin? bagus, ya. Kurang bagus. Jadi tapi masih bisa dilewati gitu. Kalau misalkan mau langsung ke sini. Jadi Iya. gitu. Jadi emang yang viral mah dari bawah ya, biasanya dari sana Iya, terus iya. pos 1 di sini Pak Iya. sebetulnya. Jadi bisa jalan ataupun langsung gitu. Jadi Iya. kalau yang langsung naik motor berarti menghemat waktu 15 menit gitu. Bisa. Cuma jalannya kurang bagus aja Iya. gitu Pak. Makasih Pak ya. Yo sama-sama. Ini kuncana bos. Nah, gitu teman-teman ya, info Kalau yang dari base camp naik yang dari via Kopi Magma. Sebenarnya di sini ada 2 base camp ya, yang di bawah, tapi kayaknya nanti pertemuannya di jalur pos 2 gitu. Tapi kita lebih cari yang lebih dekat aja gitu ya teman-teman. Nanti kita sambil nunggu teman-teman yang dari panorama ya, kita istirahat dulu. berapa menit? Berjalan berapa menit? Hah? Elevasi? 10 menit. Kau. Elevasi? Nggak ada, berapa? Pemanasan dulu. Pemanasan 10 menit. Pejuang yang parkir di bawah. Semangat. Aku mau parkir di puncak. Semangat. Ini mah bukan di larang, nggak ada pendapatan. Ya teman-teman, kita berangkat dari pos 1 mulai jam 8.35. Kita naik ber-9 sama teman-teman yang lain. Tuh. Jadi perjalanan mungkin ini udah langsung ke pos 2 ya, sekitar 30 menit. Kalau sesuai dengan perencanaan, tapi ya ini kan untuk fisik orang beda-beda, jadi semoga aja sesuai dengan waktu. Ya. Dan ini kita udah start di vegetasinya cukup rimbun ya. Di sini banyak pohon-pohon karet gitu ya, sama kopi-kopi. Dan ini kebetulan ini hari Sabtu, banyak juga orang-orang yang naik ya. Tadi kita pas di bawah udah banyak banget yang naik motor pada arah kesini. Ya, nanti sambil kita ambil footage sedikit-sedikit ya teman-teman. Ya teman-teman, ini kita perjalanan dari pos 1. Nih untuk jalurnya seperti ini teman-teman, landai banget. Dan di sini masih banyak banget pohon-pohon karet, terus ada juga nih kayak pohon-pohon jeruk gitu ya, atau lemon kayaknya. Tuh di situ. Terus di sini penandanya juga jelas. Di sini untuk jalurnya kelihatan banget. Jadi nggak bikin pusing ya. Tuh. Ini kita sambil memasuki perkebunan warga. Di sini banyakkan tanam-tanam pohon tomat ya di sini. Nah,
Kalau di sini udah ada jelas nih tandanya seperti ini. Nanti kita habis ngelewatin kebun warga, ada tanda seperti ini, kita tinggal lanjut ngikutin arah ya teman-teman. Jadi di sini tuh sebenarnya udah jelas banget ya untuk jalurnya, tinggal ngikutin pokoknya. Kirim nomor si Ceng-Ceng. Jadi sampai pos 2 kemungkinan jalurnya pemandangan seperti ini. Gimana man jalannya, enak man? Untuk sejauh ini aman sih, nggak tahu nanti di depan. Andai. Gagah gitu ya bangun jam 7 teh si Arli. Nah, Ini perjalanan kita semakin jauh, tapi jalan masih landai. Tapi masih banyak warga yang kesini karena di sini masih termasuk daerah yang ada perkebunannya ya. Ya, jadi di sini ada percabangan ya, tapi di sini udah ada tandanya nih. Jadi jelas kalau di sini. Sebenarnya kalau teman-teman kurang percaya diri itu bisa install aplikasi Avenza. Tapi sebenarnya di Avenza tadi udah ngecek, ternyata jalur ini nggak ada ya. Jadi kebanyakan dari jalur yang di bawah gitu. Jalur ini nggak ada. Jadi ada pertemuan jalur nanti di pos berapa ya, kayak di pos 2 itu nanti yang dari bawah tadi ada. Ini jalurnya kurang pas dicek di Avenza ternyata nggak masuk ya teman-teman. Yang nggak update tuh Gunung Begingnya. Websitenya, file PDF-nya. Nah itu tadi mungkin jadi karena kita ngambilnya dari file yang udah ada ya, kita tinggal menikmati aja. Tapi tadi pas dicek kurang sama. Nah ini kita kayaknya ketemu sabana-sabanaan gitu ya kalau kata orang. Nggak tahu yang ini atau bukan ya sabana-sabanaan. Lumayan sih sabana kecil gitu ya kalau dibanding sabana-sabana di sabana fried chicken anakan kriuk sih menurutku. Iya. Meskipun harganya 8.000 tapi enak. Kita jadi endorse. Nggak nyambung aja. Ya teman-teman, kita lagi istirahat sebentar sambil mau nerbangin drone kayaknya. Nggak tahu ini yang disebut sabana atau bukan ya teman-teman, sabana yang kecil-kecil itu. Tapi ini lumayan sih, view-nya hampir menyerupai karena banyak rumput di sini tuh. Rumput dan datarannya luas gitu ya. Tuh. Jadi bisa dianggap sabana kecil mungkin ya kalau di sini. Yang sering berseliweran di TikTok sih sini kalau nggak salah. Jual per di luhur. Tuh. Tapi ini sebenarnya di sampingnya masih ada kebun-kebun yang punya warga ya. Jadi emang nggak bener-bener luas sabana gitu ya. Ya teman-teman, ini view dari atas sabana. Nggak tahu ini sabana atau bukan ya. Anggap aja sabana kecil lah ini. Kita sambil naik, pemandangannya lumayan lah sebenarnya kalau lihat langsung pakai mata. Jadi baru kali ini sih sebenarnya daki di Kabupaten Bandung ada view yang sebagus ini. Biasanya mah langsung hutan tertutup ya. Mendung, hutan tertutup biasanya. Biasanya mendung. Jadi kita nikmatin aja. Satu orang gak dapat SIM dari istrinya. Dan teman-teman, kita udah masuk ke area hutan ya. Jadi dari tadi kita jalan sekitar 43 menit dari pos 1. Kita melewati perkebunan, kita sekarang udah mulai masuk ke hutan ya. Hutannya lumayan lebat, cuma nggak terlalu tertutup lah. Tapi di sini pendakian juga jadi makin adem. Di sini juga tandanya jelas banget ya teman-teman. Ada setiap belokan ada pelangnya, ada tanda-tanda gini. Jadi kalau teman-teman kesini, atau lagi buat pemula gitu ya, nggak terlalu pusing lah jalannya. Di sini ada pertigaan dan kalau ngambil ke kanan tuh turun ke base camp Cinyiuran. Jadi tadi sebelum, kalau teman-teman dari bawah itu pasti nanti ada sebelah kanan orang-orang ramai juga, itu dari base camp Cinyiuran. Wah, capek ini capek. Capek ya. Baru naik apa turun? Turun. Oh turun? Dari tadi ada dari subuh. Oh subuh ada sunrise di sana? Gak kelihatan. Gak kali ya. Iya. Ya udah hati-hati ya. Kita sampai di pos 2. Pos 2. Perjalanan hampir 50 menitan. Ngedron dulu ya? Hah? Ngedron dulu. Terlalu lama istirahat. Jadi target 30 menit sampai 50 menit tuh. Datar peda. Peda bareng. Ramai banget ini sumpah. Di pos 2-nya datar peda. Gimana? Ngantuk.
kita langsung lanjut ya dari pos 2, kita nggak lama istirahat. Ya, karena biar memangkas waktu aja ya teman-teman. Kita lanjut. Lagi ngonten, dikontenin. Ayo. Guys. Ini perjalanan ke pos 2 ke pos 3 sekitar 30 menitan. Mungkin ya kalau tergantung Pos 3 ya. gimana nanti di jalan kalau banyak istirahat atau enggak. Landai jadi kita Sejauh ini jalannya masih di dalam hutan. Ini lebih tertutup ya teman-teman. Jadi lebih adem ya teman-teman. Ini salah satu tempat yang rekomend banget ya menurut saya. Dan dari gunung-gunung yang udah didaki ini yang lumayan lah enak gitu. Dari bawah view-nya bagus sampai sini juga adem. Ini jalur ke pos 3 masih seperti ini, adem. Jalurnya juga datar, enak lah pokoknya kalau kesini. Banyak itunya ini ya, bonus adem lagi ya. Nah, di Kabupaten Bandung mega sih harusnya. Ya teman-teman, ini jalurnya dari tadi enak banget ya teman-teman. Landai, nyusuri hutan, jadi ini kombinasinya bagus sih untuk trek puncak Malabar. Jadi serasa naik ke Semeru gitulah dari pos 1 gitu ya, mau ke arah ke Ranukumbolo. Enak banget. Kayak Slamet, suasana juga kayak Gunung Slamet gitu ya. Jadi di sini hutannya lebat, pohonnya tinggi-tinggi tapi besar gitu ya. Kita sampai pos 3. Ini cepet banget ya, 10 menit kita udah sampai pos 3. Dan ternyata teman-teman langsung jalan. Karena ya nggak terlalu capek lah sampai pos 3 ini. Dan posnya lumayan bisa buat camp, sekitar 1-2 tenda lah. Tuh, kita di tengah hutan. Jadi pendakian kali ini jarang istirahat ya. Karena jalannya emang benar-benar memanjakan banget ya, dengan puncak yang tinggi, termasuk tinggi di Seven Summit Kabupaten Bandung. Di pos 3 kita ke istirahat, langsung jalan. Karena jaraknya terlalu deket ya teman-teman. Dari pos 2 ke pos 3 sekitar jaraknya 10 menit. Langsung pada jalan. Ini juga jalur udah mulai nanjak terus. Kalau yang di video ataupun yang foto-foto yang di sosial media, dari pos 3 ke puncak lumayan nanjak dan banyak akar gitu ya. Alhamdulillah tadi malam nggak hujan, jadi jalan nggak licin. Ini kebetulan saya di posisi paling belakang, di sweeper aja kita santai. Ya teman-teman, kita udah sampai tanjakan akar. Nah, ini lumayan naik lah kita jalurnya, sambil menikmati tanjakan, kita sambil ngonten. Gimana mas? Landai, Landai ya? santai, Santai gitu. ngantuk. Wah, langsung dikasih gini habis tanjak, habis santai landai. Kita masih di tanjakan akar. Ini bener-bener kalau musim hujan pasti licin banget karena ini tanah itu sama akar ya, dan akarnya jarang, banyakkan tanahnya. Dan sebenarnya di sini ada alat bantu seperti tali gini ya. Jadi kalau teman-teman naik kesan pakai ini, tapi saya nggak usah. Tutorial megang tali. Nggak usah lah, nggak usah pakai tali. Di tanjakan akar belum ada ujungnya ya ini. Dari pos 3 kita jalan udah sekitar 15 menitan. Masih di tanjakan akar ya. Dan sampai atas masih nanjak. Cuma kayak yang parahnya di bawah tadi itu. Semoga aja nanti kita pas turun tidak hujan. Ya semoga jangan lah. Jadi teman-teman di sini harus bawa sepatu yang proper ya, yang untuk naik, jangan bawa sepatu untuk running atau yang misalkan yang solnya yang licin gitu. Kalau tanjakan akar itu ada 2 opsi jalur ya. Jadi yang di sini ini yang versi naiknya, dan kalau misalkan pengen nggak terlalu naik bisa nanti muter sebelah sini nih. Jadi di bawah itu ada percabangan, nanti muternya ke situ tuh. Nah itu kalau selama ada tanda kayak gitu merah putih itu bisa dilewati ya teman-teman. Tembusnya nanti di sini. Jalannya nggak terlalu naik kayak di bawah. Ya teman-teman, kita udah di ketinggian 2200-an mungkin ya.
Ini jalan udah mulai naik lagi, tapi nggak terlalu naik ya. Udah banyak bonus ya. Ini perjalanan mungkin ke puncak sekitar 15-20 menit lagi. Sambil jalan santai. 1:53 kita sampai di Tanyakan Berangkat jam berapa tadi? Tadi berangkat kita kan Tanyakan Akar, terus sampai di Tanyakan Aheuy, dan di sini tuh banyak jalur ya teman-teman sebenarnya, kayak alternatif jalur. Tapi sepertinya ini nggak tahu ke tembusnya ke base camp mana. Yang penting kalau di sini ada tanda seperti ini, tanda-tanda merah putih kayak gini, itu jalur ya, bisa dilewatin. Tapi kalau yang dari Kopi Magma kita lewatnya sini gitu. Bisa ada tembusan Tanyakan Aheuy. Ini ada di ketinggian 2200 mungkin ya. Elevasi tadi di Avenza sekitar 100 meter lagi kita sampai puncak. Ya, kita nanjak terus pokoknya. Kita lagi naik di Tanyakan Aheuy. Jadi untuk jalurnya bisa milih mau yang langsung nanjak atau agak berputar ya. Jadi biar nggak terlalu nanjak dan terlalu curam ya. Bisa ngambil kiri atau yang sebelah kanan. Nggak apa-apa. Kita tes sepatu. Tes sepatu harga 200 ribu. Tuh. Kalau nanjak kayak gini nih ke atas. Curam banget ya sebenarnya. Kalau teman-teman tahu. Naik terus sampai puncak sepertinya. Kita jalan udah 2 jam lebih, 8 menit. Sepertinya di atas sudah ada suara-suara orang, ramai banget. Kayaknya kita mau sampai ke puncak Malabar, puncak besar Malabar. Jadi karena ini puncak tertingginya dari beberapa puncak. Kalau nggak salah sih ada 6 puncak di bawah ya. Jadi bisa lintas dari Sangar atau misalkan tahu jalur yang lewat Puntang. Kita perjalanan 4 jam. Perjalanan 2 jam 13 menit, jarak tempuh 4 jam kita udah sampai di puncak Malabar. Ini ramai banget, sumpah ini mah kayak pasar dong ini. Ramai banget. Tuh lihat tuh. Ada foto-foto. Kalau kita berangkat udah emang siang nanti hari Jumat, tapi seramai itu nih. 2343. Yuk. Ini fotonya sampai antri gini ya. Gila. Kita tinggal jalan nyari tempat buat istirahat. Wah. Udah nyampe. Ya, udah nyampe. Ramai banget. Ramai banget sumpah. Tuh. Ya udah nggak kayak di gunung ini mah. Nah ini kalau mau nerusin ke puncaknya bisa lewat sini kayak itu, bawah turun. Ini ramai banget. Gimana Pak Iki? Langsung bengkak-bengkak ini. First time naik gunung, aduh makanya jangan lari-lari ya tuh, santai di belakang. Untung bawa Mana? ini hot and cream di sini. Aduh. teman-teman, kita makan-makan dulu. Makan siang sama pop mie, sama ada telur juga. Sumpah nih, puncak besar Malabar ramai banget, yakin kayak pasar ya.
Biasanya nggak sampai seramai ini, tapi baru kali ini nih kayak orang hajatan di puncak ya. Ramai banget ya Mas ya? Mana Mas? Perjalanan 2 jam, itu santai banget ya. Jadi mungkin kalau kita di push bisa sejam sampai puncak Malabar ini. Ya bawa makanan banyak banget. Bawa apa? Mana yang bawa daging? Kita bawa daging slice, guys. Bawa daging. Apa itu tektok? Penting Ada mah lah. piknik. Rekreasi namanya. Kreasi. Bener niat ya, kita bawa daging. Wih, nih. US beef-nya. Terus galau si Garing enak ngarep. Ini jadi kita bener-bener makannya nggak ada rasa ya, asli asinnya asin langsung dari daging. Murni. Acan. Dan yang penting mah bawa aja bumbu mah nomor sekian. Mantap. Sama Cep Arli. Panas ya namanya. Oh iya ya. Coba Daging slice. bawa daging slice 500 gram kayaknya. Besok kita kayak bakal bawa semangka kayaknya kalau daging. Bismillahirrahmanirrahim. Makan Outside, outside, telur 2, telur 2, US beef, soto, beef, beef, cengek. sosis. coba. Oh, sosisna. Telat mas. Gagal estetika. Oh, Mas gak kepengen, aku sumpah gak kepengen. Kentangmu kan. Beda ini mah. Eh, Bener Ram. Bener Ram ini mah. sanggup ya. Iya, gak kepengen cuma aku mas, gak kepengen. Gak kepengen. Sok makan sendiri aja. Ini Telepon kiri. nesting siapa ini? Sendiri. Inspirasi dari mana, Mas? Gak sebenarnya tadi nggak pengen nih, cuma dipanas-panasin aja, weh biar seru aja gitu. Bahannya Nek di dahar era. Enak mas, enak lah. Gak usah nawarin Mas. Gak usah nawarin dah, gak usah. Jangan terpaksa gitu. Ya, teman-teman, kita turun siang ini jam 1. Alhamdulillah tadi udah istirahat, udah makan, udah ngisi energi lah kita. Perjalanan pulang sekitar mungkin 2 jam aja, santai. Dan mungkin tadi kita pas berangkat ngelewatin tanjakan ini ya. Ternyata dari atas curam banget ya teman-teman. Ini makin siang juga makin banyak juga yang naik, kirain dari pagi ya ramainya. Ternyata nih pagi juga sama siang sama aja. Ya teman-teman, kita udah selesai di Tanjakan Akar. Perjalanan dari puncak sampai sini sekitar 20 menit. Santai ya, gak lari. Sambil menikmati turunan. Perjalanan 32 menit dari puncak Besar Malabar, kita sampai pos 2, Datar Peda. Ini sepi ya teman-teman di pos ini, nggak kayak tadi pas kita berangkat awal-awal. Alhamdulillah udah nggak ada tanjakan lagi, ini kita tinggal turun sampai ke Kopi Magma, sampai di Sabana kecil, anggap aja Sabana kecil namanya. Ini perjalanan 45 menit dari puncak, lumayan. Perjalanan cukup lancar, tidak ada hambatan. Tuh view-nya parah sih di sini, emang mantep banget teman-teman. Ya teman-teman, kita udah sampai pos 1, yaitu di base camp Kopi Magma. Perjalanan 1 jam 35 menit. Tadi kita lama di Sabana kecil, makan-makan sambil foto-foto lagi. Perjalanan kita tadi berangkat jam 1, ini jam 2 35 menit. Alhamdulillah semua sehat sampai bawah. Ini tinggal nunggu rombongan yang pada di base camp Panorama turun, santai dulu ngurusin kaki, baru nanti kita turun. Jadi perjalanan tadi turun 1 jam 45 menit, itu udah santai banget karena udah sambil santai di Sabana kecil tadi ya, sekitar 30 menitan lah. Baru kita turun lagi, sebenarnya bisa turun 1 jam, cuma kayaknya biar menikmatin aja perjalanan. Nah untuk kerangkumannya tadi kita berangkat 2 jam, waktu tempuhnya 2 jam, terus panjang treknya atau jalurnya tadi 4 kilo ya dari Kopi Magma gitu. Mungkin kalau misalkan dari
bawah dari panorama mungkin bisa 4 kilo lebih gitu. Dan di sini jalurnya udah jelas untuk petunjuknya, jadi insya Allah nggak akan ada yang tersesat selama mengikuti arahan yang ada ya di jalan gitu, kayak misalnya pita warna merah putih, terus ada juga arah-arah yang menunjukkan ke arah puncak dan sebaliknya. Nah gitu teman-teman, mungkin itu aja dari saya. Misalkan teman-teman mau ada yang tanya-tanya tentang registrasi dan pembayaran gitu ya, udah saya jelasin tadi di awal. Misalkan mau ke base camp yang Kopi Magma bisa, jadi lebih cepat, motong waktu sekitar 15 menit. Tapi pakai motor. Ada juga biasanya sebelum naik ke sini biasanya diberhentikan di base camp yang panorama gitu. Tapi yang sebenarnya kalau di base camp panorama itu hanya untuk parkir aja. Nanti setelah sampai Kopi Magma ditagih lagi untuk simaksinya ya. Jadi kalau di bawah cuma parkir, sebenarnya base camp resminya sebenarnya sini gitu, karena yang dari dulu adalah base camp yang Kopi Magma ini teman-teman. Nanti kalau ada yang mau tanya di komen aja teman-teman ya. Makasih udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Yang punya Instagram atau TikTok bisa follow, namanya sama kayak channel YouTube saya, Ilham Ahmad. Saya akhiri untuk vlog kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.